Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Oktarina Kartiva Ayu. Saya biasa dipanggil Ina. Saat ini saya di Waskita Karya sebagai SVP Supply Chain Management. Nah, salah satu tugas saya adalah mengenai procurement, mengenai master data, mengenai pembinaan terhadap UMKM yang berada di bawah Waskita Karya. Nah, pada sore hari ini kami akan membawakan materi mengenai partisipasi UMKM menjadi rekanan Waskita Karya. Di sini juga kami akan memberikan data bagaimana kalau menjadi rekanan Waskita, potensi-potensi apa nanti yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan bila menjadi rekanan UMKM Waskita Karya. Di awalnya kami akan memaparkan sedikit mengenai peraturan perundangan maupun kebijakan-kebijakan yang ada di Waskita Karya yang kami gunakan untuk melakukan pembinaan UMKM. Karena seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa Waskita Karya merupakan salah satu dari 9 pilot project BUMN yang berpartisipasi atau ikut berkontribusi besar terhadap pendirian padi UMKM di tahun 2020. Dan nantinya di 2021 direncanakan ada 47 BUMN lagi yang akan bergabung di padi UMKM, sehingga akan total menjadi 56 BUMN yang akan berpartisipasi di padi UMKM. Nah, apa sih padi UMKM? Padi UMKM itu merupakan pasar digital atau merupakan e-marketplace. Kalau kita biasa mungkin di umum mungkin ada Tokopedia, mungkin ada Bukalapak, ada Shopee, atau mungkin ada marketplace yang lain. Nah, padi UMKM ini persis seperti marketplace yang lain, hanya saja ini dikhususkan ke rekanan-rekanan UMKM yang berada di pengampu BUMN maupun berada di pengampu non-BUMN. Sehingga nanti kalau rekanan-rekanan UMKM ini bergabung di padi UMKM, kesempatan mereka untuk memasarkan produknya, kesempatan untuk dibeli juga produknya akan sangat lebih besar kesempatan tersebut ya, daripada kalau hanya berjualan melalui toko, mungkin berjualan melalui toko atau di pasar atau di tempat kerja yang lain. Nah, dengan memasuki pasar digital ini, produk dilihat oleh seluruh BUMN, apalagi nanti ada 56 BUMN yang berpartisipasi di padi UMKM. Dan kesempatan luas lagi pun pasti akan lebih besar, karena nextnya BUMN tidak hanya berjumlah 56, nanti akan ditingkatkan lagi terus menerus. Nah, di sini kami mencoba menjabarkan mengenai dasar-dasar dari UMKM ini. Yang pertama adalah mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana klasifikasi kriteria mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk usaha mikro, sesuai dengan undang-undang tersebut pasal 6,
ini memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari 300 juta rupiah per tahun. Sedangkan kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha, atau memiliki penghasilan tahunan 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah per tahun. Kemudian untuk kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan dan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Di atas 50 miliar sudah tidak termasuk sebagai klasifikasi usaha UMKM, tapi masuk ke klasifikasi usaha pengusaha kelas besar. Mohon maaf. Kemudian dari undang-undang tersebut dan inisiasi Padi UMKM, Kementerian BUMN menerbitkan surat nomor S563/MBU/08 tahun 2020 yang perihalnya mengenai penggunaan pasar digital UMKM atau disebut dengan Padi UMKM pada proses pengadaan dan pembelajaran barang atau jasa pada UMKM di lingkungan BUMN. Nah, ini adalah dasar yang melandasi seluruh BUMN melakukan pembelanjaan di Padi UMKM. Kemudian dari surat BUMN tersebut, secara internal untuk mendukung partisipasi kami BUMN, kami terutama Waskita Karya dalam melakukan pembelanjaan, di internal kami, kami menerbitkan, direktur kami menerbitkan surat edaran nomor 58 dan 59 tahun 2020, yaitu perihalnya mengenai penggunaan pasar digital Padi UMKM di lingkungan anak perusahaan maupun di lingkungan PT Waskita Karya. Jadi dari surat edaran tersebut diwajibkan bahwa secara internal kami diizinkan untuk melakukan pembelian langsung barang dan jasa melalui platform Padi UMKM minimal untuk kategori 1, pengadaan dan sewa perlengkapan furniture, kemudian pembelanjaan mengenai catering dan snack, kemudian alat tulis kantor, jasa travel dan akomodasi, dan souvenir dan merchandise. Tapi tidak hanya sebatas itu saja, karena kalau pada saat surat edaran ini diterbitkan tahun lalu, memang produk yang di listing di dalam Padi UMKM itu masih sangat terbatas. Nah, kami berharap 2021 ini produknya sudah lebih banyak sehingga belanja kami tidak hanya terkait dengan 5 produk tersebut ya. Nanti mungkin bisa lebih banyak lagi. Dan di dalam surat edaran tersebut sudah disebutkan bahwa setiap buyer group di Waskita Karya itu diwajibkan membelanjakan sebesar 25 juta rupiah per bulan. Nah, sebagai gambaran bahwa per Desember 2021 jumlah buyer group kami adalah sebanyak 158 buyer group. Dan ini merupakan potensi yang cukup baik karena buyer group kami ini tidak hanya ada di Jakarta saja, tapi menyebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, karena
proyek-proyek kami saat ini, Waskita Karya mengelola proyek yang ada di Aceh, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada Kalimantan pun ada, Sulawesi ada, ya, NTB, NTT itu juga ada, bahkan Maluku dan Papua juga ada. Jadi boleh dikata kesempatannya sangat besar sekali bagi pada rekanan untuk berpartisipasi di dalam pembelanjaan di Waskita Karya. Proyek menyebar dan kami juga terus berusaha. Proyek-proyek kami jumlahnya tentu akan meningkat dan seiring dengan waktu buyer group kami juga kami harapkan meningkat. Nah, secara internal juga Waskita Karya peraturan pengadaan barang dan jasa secara internal, proyek diizinkan belanja pembelian langsung sebesar 25 juta. Itu cukup hanya pembelian saja. Buktinya cukup pembelian saja atau cukup bukti kwitansi. Simple, mudah, tidak susah. Jadi seperti kayak mau belanja asal dikeluarkan kwitansi langsung bisa dibayar. Nah, kemudian saya perlu juga menjelaskan bagaimana Waskita Karya sebagai salah satu BUMN melakukan pembinaan-pembinaan pada para semua rekanan UMKM yang berada di PT Waskita Karya. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi PT Waskita Karya, di sini terlihat bahwa ada dua bagian yang mengelola UMKM. Sebelum ada padi UMKM, di Waskita Karya hanya ada satu bagian, yaitu bagian SMEPP dan Social Responsibility Unit atau biasa disebut PKBL, yang berada di bawah Direktur Finance. Ya, unit ini tugasnya hanya melakukan fungsi pembinaan dan pemberian pinjaman kepada para rekanan UMKM yang terdaftar di Waskita Karya. Nah, sejak adanya padi UMKM, di internal kami, direktur mengeluarkan SK untuk menambah satu bagian di bawah divisi SCM dan berada di bawah Director of HCM dan System Development, satu bagian yang khusus mengelola mengenai UMKM. Tidak hanya pinjaman, karena pinjaman ada yang di bagian PKBL. Tapi di sini bagian ini yang disebut adalah khusus Micro, Small, Medium Enterprise Management, artinya bagaimana memanajemen seluruh UMKM di Waskita Karya. Apa sih tugas pokoknya? Memastikan bahwa UMKM atau rekanan UMKM yang terdaftar di Waskita Karya itu dapat meningkat kompetensinya dan siap menerima industri 4.0, artinya siap menghadapi semua kegiatan yang berbasic terhadap digital, sehingga nanti akan diberikan bagaimana melakukan listing di padi, bagaimana meningkatkan pembelanjaan dan lain sebagainya. Nah, salah satu tugas yang lain daripada SME Enterprise Management ini adalah memonitoring buyer. Jadi di kami kan proyek ini semua ada buyer. Memonitoring buyer, memastikan buyer untuk melakukan belanja di padi UMKM. Ya, nah sebagai gambaran bahwa rekanan UMKM yang terdaftar di Waskita Karya saat ini cukup banyak. Jadi dari seluruh rekanan yang terdaftar, boleh dikata sekitar 45% adalah rekanan UMKM. Tapi sayangnya itu jumlahnya sekitar 1.300 sampai 1.400, tapi sayangnya yang baru siap
baru bisa listing atau siap teknologinya, sudah lebih maju pemikiran terhadap teknologi, itu baru 58 rekanan. Ini kan sangat jauh sekali gapnya, sayang sekali gitu ya. Jadi kami harapkan dengan adanya virtual expo ini, teman-teman UMKM dapat berlomba-lomba nantinya melakukan listing di Padi UMKM melalui PT Waskita Karya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai Padi UMKM yang diinisiasi. Saya perlu menjelaskan sedikit apa sih detail daripada Padi UMKM tersebut. Nah, Padi UMKM itu kan saat ini baru 9 BUMN ya sebagai pilot project. Isinya ada BUMN yang nanti mengkhususkan di bagian financing, misalnya BRI, Pegadaian, dan PNM. Kemudian ada BUMN yang bersifat agregator, yaitu mengumpulkan semua data, melakukan pembinaan juga UMKM secara mandiri, sehingga para UMKM ini dapat mengakses padi dan akses pasar B2C melalui padi. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendaftar di Padi UMKM, yang belanja itu tidak hanya para BUMN ini, tapi begitu Bapak memasuki pasar B2C, produk Anda juga bisa dilihat untuk e-commerce lain yang sudah bekerja sama dengan Padi UMKM. Contohnya Indonesia Mall atau Bukalapak, dan beberapa yang lain yang sudah bekerja sama dengan Padi UMKM. Jadi satu kali listing, yang lihat itu banyak, yang lihat bisa seluruh para buyer di luar BUMN. Dan kemudian di Padi UMKM ini juga ada control tower ya, jadi kementerian juga memastikan dapat memonitoring bagaimana pembelian partisipasi BUMN kepada para rekanan, dimonitoring, dilihat gitu ya, bagaimana bagus nggak Waskita Karya, bagaimana yang lain gitu kira-kira. Nah, Waskita Karya di sini full sebagai BUMN yang melakukan pembelian. Jadi tidak termasuk BUMN financing atau BUMN yang melakukan pembiayaan, juga tidak termasuk BUMN agregator. Agregator hanya dilakukan oleh PT Telkom. Nah, sebagai gambaran, saya ingin para Bapak dan Ibu dapat melihat buyer. Tadi saya sudah sebutkan bahwa buyer Waskita itu dari Sabang dan Merauke. Ada 158 buyer group ya, termasuk proyek, termasuk anak usaha, termasuk business unit maupun corporate office yang ada di Waskita Karya. Nah, bagaimana sih kalau belanja di Padi? Nggak susah sebetulnya. Ini kaitannya dengan prinsip supply and demand. Waskita butuh apa? Seller bisa menyediakan apa? Ya, karena kami jasa konstruksi, tentu saja yang banyak dicari hal-hal yang terkait dengan jasa konstruksi. Tapi hal yang umum paling ya ATK gitu kan, ATK, kemudian yang paling sering ya mungkin kayak Aqua, Snack. Tapi barang-barang konstruksi yang nilainya tidak lebih dari 25 juta rupiah, misalnya saja paku, semen kan juga harganya kan berapa rupiah, bisa di bawah 25 kan, semen. Terus kemudian mungkin cat, mungkin yang kuas, mungkin
troli dan lain sebagainya. Barang-barang kecil tersebut sangat-sangat dibutuhkan oleh proyek, sehingga itulah barang-barang yang sering dicari oleh teman-teman buyer group. Jadi buyer group seumpamanya proyek yang ada di Papua, dia mencari seumpamanya paku, dia akan searching, gitu ya, dicari, searching, apakah ada rekanan di Papua, itu dulu dicari, ada nggak? Begitu ada, dilihat produknya, apakah nyediain paku, dicek, di search. Nah begitu ada, itu buyer bisa melakukan pembelian. Tapi kalau ternyata barangnya ada paku tapi tidak ada di Irian, yang nggak akan mungkin bisa dilakukan pembelian, karena tentu saja ongkos kirimnya mungkin tidak masuk akal. Ya mungkin pakunya ada di Jawa lah, kirim paku ke Irian aja udah berapa juta itu, padahal paku harganya mungkin tidak terlalu mahal. Sehingga supply dan demand inilah yang sangat dibutuhkan. Begitu dicari, produknya ada, si rekanan juga ada di Papua, oke, dibelilah, tinggal enter, beli, berapa jumlahnya gitu kan, terus bagaimana logistiknya, dicek juga harganya kan. Nah, tinggal itu saja. Terus bayar kan, bisa bayar melalui virtual account atau mungkin dengan pembayaran lain, udah dilakukan. Nah, dari pihak seller tinggal lihat ada pembelian dari kami, dari proyek yang ada di Papua, sehingga bisa melakukan pengiriman ke proyek tersebut. Segampang itu, tidak susah, simple. Ingat, yang jelas barangnya adalah yang dibutuhkan oleh teman-teman proyek yang ada di daerah. Nah, untuk approval ya, karena di sini persyaratan dari kementerian bahwa approval itu harus jenjang, jadi yang beli itu staff, nanti mungkin ada proses approval di manajer. Tapi itu tidak terkait dengan Bapak dan Ibu, tidak terkait dengan rekanan. Ini hanya ada di sisi kami, jadi tidak terlalu bermasalah. Ya, kalau Bapak dan Ibu cukup lihat, oh ada belanja beli dari Waskita Karya proyek di Papua, gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafik pembelian Waskita Karya, kita lihat grafik di bulan November dibandingkan dengan di bulan Januari 2021. Ini grafiknya terus meningkat. Ya. Jumlah buyer grupnya mungkin hampir tidak terlalu banyak meningkat. Kenapa? Karena di awal-awal dulu ya, kita memang baru beberapa buyer group yang kami daftarkan di Padi ya. Kemudian pada saat 2020, karena program ini juga baru dimulai, produk yang dibutuhkan oleh teman-teman proyek ini sangat-sangat terbatas ada di Padi ya. Mungkin untuk yang lain mungkin ada, tapi yang dibutuhkan orang proyek mungkin tidak ada. Nah, seiring dengan waktu produk ini terus bertambah gitu ya, jenisnya mungkin bertambah, mungkin rekanan yang di daerah juga mungkin bertambah, sehingga pembelian kami, transaksi kami terhadap pembelian rekanan di Padi itu akan makin meningkat gitu ya. Dan kalau kita lihat pembelanjaan Waskita di tahun 2020 yang tidak melalui Padi UMKM itu juga cukup banyak. Jadi selain pembelian langsung yang kami lakukan melalui Padi UMKM, secara internal kami juga melakukan tender-tender atau lelang di proyek yang nilainya kecil, tapi kecil-kecil ini banyak. Bisa bayangkan, pada tahun lalu kami Waskita Karya melakukan tender nilainya sebesar 10 triliun rupiah, sekitar itu. Berapa partisipasi UMKM? Hampir 20% itu untuk UMKM.
sisanya besar ya, sisanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi hampir 2 triliun kami melakukan tender ke para rekanan UMKM yang jumlahnya hanya sekitar 700 rekanan ya, dari yang 1.300 tadi ya, 1.300 rekanan yang terdaftar, sekitar 700 sampai 800 yang mendapatkan proyek di Waskita untuk kategori UMKM. Bayangkan, kesempatan itu sangat terbuka kalau Bapak dan Ibu terdaftar menjadi rekanan UMKM di Waskita. Tidak hanya bisa melakukan belanja di padi, tapi juga bisa mengikuti tender atau lelang yang berada di proyek dari Sabang sampai Merauke. Ini sangat baik sekali kalau Bapak dan Ibu ingin meningkatkan penjualan perusahaannya ya, penjualan produknya dan memasarkan produknya. Nah, itulah salah satu keuntungan menjadi seller di Waskita ya. Jadi tidak susah sebetulnya menjadi seller atau rekanan UMKM di Waskita. Waskita saat ini merupakan perusahaan terbuka, perusahaan yang sudah menerapkan GCG dengan cukup baik, dan kami selalu melakukan perubahan-perubahan sehingga nilai GCG kami akan membaik ya. Jadi kami menerapkan transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Kami juga di internal banyak melakukan perubahan, transformasi bisnis sehingga transaksi dengan para rekanan atau hubungan yang menguntungkan di kedua belah pihak itu makin meningkat. Nah, bagaimana sih caranya menjadi seller gitu ya? Saya bicara menjadi seller di padi UMKM. Apakah menjadi seller di padi UMKM harus terdaftar menjadi rekanan Waskita? Sebaiknya iya. Karena kalau Bapak hanya mendaftar di padi UMKM dengan pengampu Waskita, kesempatan Bapak dan Ibu hanya pembelian langsung oleh Waskita Karya. Tapi kalau menjadi rekanan Waskita UMKM, otomatis Bapak bisa listing di padi dan juga bisa mengikuti tender-tender lelang di proyek-proyek, karena proyek itu kan kebutuhannya sangat banyak. Ya, arti kesempatannya terbuka lebar, cukup bagus gitu ya. Karena kita programnya sudah cukup baik menurut saya. Nah, apa sih syaratnya kalau mendaftar di UMKM, padi UMKM? Syaratnya sebetulnya tidak susah dan ini hampir sama dengan daftar yang lain gitu ya. Ini udah umum gitu ya. Jadi syaratnya sebetulnya cuma email, nomor ponsel pasti Bapak Ibu dan punya, rekening bank pasti juga punya, SIUP, NPWP, nah ini dipastikan harus punya, TDP, KTP, akte pendirian perusahaan, NIB dan akte penyesuaian beserta pengesahannya. Nah, inilah syarat yang memang harus wajib ditetapkan karena dari Kementerian BUMN, sehingga harus dipenuhi. Dengan mempunyai persyaratan tersebut bisa menghubungi salah satu proyek Waskita yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Jadi jangan khawatir, Bapak dan Ibu bisa mendatangi proyek, bisa saya mau terdaftar menjadi padi UMKM. Itu kalau mau datang. Tapi kalau Bapak dan Ibu mendaftar melalui Waskita Application Vendor Excellence atau merupakan website secara yang sudah terbuka, Bapak bisa akses, itu Bapak nggak perlu datang ke Papua, nggak perlu datang ke Maluku, nggak perlu datang ke Kalimantan, nggak perlu. Cukup di depan laptop, buka akses, ada internet, buka akses Waskita, masuk ke wave.waskita.id
www.daptar.co.id. Daftar di situ, ya. Daftar di situ. Syaratnya nanti saya sebutkan. Nah, yang tadi saya bilang, saat ini yang listing di Padi UMKM rekanan kita baru 58. Nah, kalau Bapak dan Ibu saat ini yang menyaksikan webinar ini merupakan yang sudah terdaftar tapi belum listing, saya harapkan menghubungi kami. Ya, di Wave itu ada help desk, hubungi kami supaya Bapak dan Ibu bisa mendaftar di Padi UMKM. Karena kami berharapkan dari 1.300 sekian UMKM kami, itu semuanya bisa listing. Tidak hanya 58, semua bisa listing. Sehingga terbuka peluang usaha Bapak untuk lebih maju lagi. Ya. Nah, kalau menjadi rekanan Waskita, gimana sih daftarnya? Yang tadi saya bilang, cuma duduk laptop, ada jaringan, daftar, registrasi. Klik registrasi, isi persyaratan yang ada di Wave tersebut, persyaratan awal. Anda isi, kalau nggak salah itu ada macam-macam ya. Di situ setelah isi form nanti akan secara lengkap akan diverifikasi. Nanti rekanan akan mendapatkan UID dan password untuk masuk ke dalam platform Wave. Ya. Kemudian setelah masuk dapat UID kan, isi lagi, Kenapa? Isi lagi untuk lebih lengkap ya. Jadi seperti kayak pengalaman usaha, kemudian berapa laporan keuangannya dan lain-lain diisi. Nanti akan diverifikasi lagi oleh verifikator kami. Begitu lulus nanti akan menjadi statusnya naik sebagai calon rekanan Waskita. Nah, karena Waskita ini merupakan kontraktor atau pelaku usaha jasa konstruksi, tidak hanya kontraktor, juga investasi. Kami ada persyaratan khusus yang mungkin tidak ada di perusahaan BUMN lain atau yang tidak bergerak di bidang konstruksi, yaitu ada persyaratan mengenai CEKI SMS atau persyaratan mengenai quality, health, and lingkungan. Bagaimana persyaratan? Apakah perusahaan Bapak memenuhi? Jadi di kami ada persyaratan khusus, ada nilainya, ada asesmennya. Apakah pada saat nanti Bapak masuk, nilainya sudah memenuhi syarat tertentu? Jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu belum memenuhi syarat tersebut, di kami ada bagian yang namanya klinik KHSE. Klinik ini tugasnya cukup mudah. Bagaimana membina perusahaan Bapak dan Ibu sehingga dapat memenuhi kualifikasi KHSE yang standar. Minimal dapat mengerjakan proyek-proyek yang low risk, yang resikonya rendah ya. Begitu nanti nilai CKSM Bapak naik, Bapak diberi kesempatan untuk dapat mengerjakan atau mensuplai ke proyek-proyek yang high risk ya. Itu akan dilakukan pembinaan kalau saat ini begitu Bapak dan Ibu masuk belum memenuhi kualifikasi. Nah, syarat-syaratnya sebetulnya tidak terlalu susah menjadi rekanan yang melalui waskita.co.id. Itu perusahaannya, kalau Bapak merupakan perusahaan, syaratnya cukup SK Kemenkumham, akte khusus CV ya, kemudian NPWP perusahaan, rekening koran, dan surat pernyataan dari bank, link script capture Google Maps, domisili usaha, kemudian foto depan kantor, ruang kerja, dan ruang direksi. Saya ngingetin, Google Maps ini sangat penting. Longitude, altitude, lintang utara, lintang selatan. Itu sangat penting. Kenapa? Karena dari Google Maps itu kami dapat mengetahui posisi kantor Bapak atau tempat tinggal Bapak dan Ibu ada di mana. Hal ini penting karena bisa bayangkan kalau proyek ada di Papua, pertama kali
tadi saya bilang dia cari belanja di padi. Ada nggak? Oh ada, dia bisa belanja. Tapi kan nanti mungkin ada pekerjaan lain nih, atau tender-tender yang nilainya di atas 25 juta rupiah. Caranya gimana? Dia akan set melalui web. Yang di Papua ini perusahaan apa aja ya? Saya mau tender ini, dia set dicari. Akan keluar daftar. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu tidak mendaftarkan link daripada link altitude longitude-nya Google Maps, akan sangat sulit bagi teman-teman. Perusahaan Bapak tidak terdaftar di Papua, gitu ya. Jadi tidak bisa di-search untuk teman-teman di Papua. Tapi apakah perusahaan di Papua bisa mengerjakan proyek di Jawa? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Bisa, ya. Yang jelas kategori usahanya atau suppliernya memenuhi dari demand atau keinginan dari proyek, kebutuhan daripada proyek, itu bisa. Nah, bagaimana kalau persyaratan perseorangan? Bisa nggak terdaftar? Boleh. Justru kami ini karena perusahaan konstruksi, kami banyak mewadahi mandor-mandor. Ini semua mandor ini kan pelaku UMKM, ya. Syaratnya mudah, cukup NPWP pribadi, KTP, nomor induk berusaha kalau ada, rekening koran dan surat pernyataan dari bank, sama Google Maps itu juga penting, foto depan kantor atau tempat tinggalnya ya, karena di sini perseorangan. Cukup mudah kan? Dan kesempatannya sangat luas. Kalau saat ini kami tender itu mungkin masih manual ya. Mungkin teman-teman proyek hanya memanggil rekanan yang mereka kenal saat ini. Tapi di akhir 2021, target kami adalah Oktober 2021, semua rekanan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti tender atau lelang di suatu proyek. Karena kami sudah membangun dari SCM, sudah membangun suatu program e-procurement yang bisa dilihat tendernya di seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu cuma kenal satu orang waskita di proyek A, ya Bapak mungkin bisa ikutnya proyek A saja. Bapak karena tidak kenal yang proyek B, Bapak Ibu tidak bisa ikut. Nah, tapi begitu kita menyediakan platform, Bapak bisa ikut di proyek A, bisa ikut di proyek B, bisa ikut C, D, dan lain sebagainya. Dengan catatan, perusahaan Bapak memang mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengelola tender-tender tersebut kalau didapatkan. Ya, jadi menurut saya cukup mudah dan kesempatannya juga cukup luas. Bergabung dengan waskita, kesempatan belanja melalui padi sangat terbuka lebar. Kesempatan untuk mengikuti tender di waskita juga sangat terbuka lebar. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu dapat ikut bersama kami Waskita Karya, ikut membangun negeri supaya kedua belah pihak ini sama-sama saling menguntungkan. Dan sebelum saya tutup, saya akan mempresentasikan satu video yang bagaimana cara mendaftar menjadi rekanan di Waskita Karya. Ya, silakan saksikan video di bawah ini ya. Setelah ini dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.